Ya, oke. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert ya. Kita di channel ini belajar sama-sama, memiliki wawasan yang kita perlebar, perluas sama-sama. Mungkin di video awal, dalam video di RF Channel itu kita banyak membahas mengenai saham, lalu juga reksadana, meningkat ke forex, lalu ada cryptocurrency dan lain sebagainya. Sebenarnya semata-mata bahwa instrumen investasi dan keuangan itu memang sangat banyak dan sebenarnya tidak begitu sulit. Dan tidak semua orang cocok, misalnya cocok di kripto semua, cocok di saham semua, cocok di forex semua. Sebenarnya semuanya memberikan peluang, makanya instrumen itu ada di pasar dan berada di sekitar kita. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai trik tentang trading saham, dimana mungkin buat teman-teman yang saat ini sedang trader saham, halo, mana suaranya? Dan juga mungkin yang masih belajar untuk mengenai trading cryptocurrency dan juga investasi, juga boleh untuk sharing di sini. Tapi kalau dari sudut pandang saya ya, saham itu adalah back to basic, paling basic 101 dalam trading itu saham. Kenapa? Ya karena instrumennya memang sudah ada ya, mudah untuk dibayangkan, bukannya mudah dibayangkan, mudah dirasakan juga gitu. Jadi saham itu lebih gampang untuk kita pahami, bagaimana lembar demi lembar itu kita bisa tradingkan, bagaimana ada sisi dalam custodiannya dan lain sebagainya. Oke. Singkat cerita, pada kali ini saya mau membagikan 3 trik cepat untuk teman-teman bisa trading saham, terkhususnya saham yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Dengan trik ini, teman-teman bisa langsung menilai apakah suatu saham layak ditradingkan atau tidak. Cukup hanya dengan sekilas pandang. Kenapa? Karena ada banyak sekali, 800-900an gitu ya. Kalau nggak seberapa cepat kita bisa melihat, ya maka kita akan kesulitan dan akan sangat lama. Kalau ditanya, seberapa cepat nih Ryan? Ya, secepat Iron Man naik bus malam, lalu kejar setoran gitu ya, sama kayak supir angkot juga kali ya gitu ya. Nggak akan bisa terlalu cepat-cepat banget, tapi setidak-tidaknya kita nggak perlu pelototin dari 900 ini secara 5 menitan lah ibaratnya gitu ya. Oke, kita mulai ya. Trik pertama adalah perhatikan tren ya. Suatu hal yang tabu atau haram hukumnya bagi seorang trader jika tidak mengenai tren pergerakan arah harga. Sadar atau tidak sadar dan mau atau tidak mau, terlepas dari berdagang apapun, seorang pedagang atau trader harus mengerti tren saat ini. Contoh sederhananya gini ya. Coba teman-teman bayangkan apabila teman-teman baru mulai berdagang batu akik, di mana trennya sudah mulai beberapa tahun yang lalu. Atau mungkin teman-teman baru berdagang mainan apa tuh namanya fidget spinner lah ya, atau lato-lato yang sempat membuat kaca handphone orang pada pecah gitu yang beberapa tahun yang lalu. Maka besar kemungkinan teman-teman akan kesulitan berdagang barang yang sedang tidak tren di masanya. Serupa seperti berdagang pada umumnya, kalau kita trading saham, mencari peluang dalam trading saham pun, khususnya seperti saham di Indonesia, sebaiknya kita mencari tren atau lebih spesifik sedang uptrend di mana pergerakannya sedang naik. Duh, kenapa tidak downtrend, Ryan? Karena kita transaksinya satu arah. Kita beli harus jual lebih tinggi, sehingga ya beli murah jual mahal. Nah, kalau misalnya cuma sekedar trading di kondisi pasar uptrend, itu sih juga tahu nih Ryan. Oke, mungkin teman-teman sudah nonton video ini sudah tahu kalau trading itu lebih baik dalam keadaan uptrend dan hindari yang sedang downtrend. Tapi banyak teman-teman yang tidak sadar kalau analisis trading melihat tren historis pergerakan harga yang cenderung sangat pendek. Untuk contohnya misalnya nih ya, kita ambil dulu deh biar nggak bingung. Ini adalah contoh gambarnya. Nah, kalau teman-teman lihat sekilas pergerakan harga ini bukan merupakan kesempatan trading yang menarik sebab sedang downtrend. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba perhatikan. Yang tadinya kita pikir suatu pergerakan harga downtrend dan bukan kesempatan trading yang menarik, rupanya itu hanya sebuah pergerakan penurunan harga yang kecil dari serangkaian kenaikan yang besar. Nah, alih-alih trading dengan melihat tren historis pergerakan harga dalam jangka pendek, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk melihat tren historis pergerakan harga jangka panjangnya dulu. Dengan demikian diharapkan teman-teman tidak terjebak dalam tren pergerakan harga jangka pendek yang volatile atau gampang berubah-ubah. Dengan melihat tren pergerakan harga rentang yang lebih panjang alias major trend yang kurang lebih berkisar 6 bulan atau 1 tahun ya, 3 bulan deh boleh deh gitu ya. Dari grafik daily, trader bisa langsung memilah apakah saham yang diminatinya, diamatinya layak untuk ditradingkan dan berpeluang memberi keuntungan atau tidak. Nah, apakah ada ide lain daripada trik yang pertama yang satu ini? Nah, coba kita lihat nih, kalau ternyata teman-teman belum terbiasa dengan trik yang pertama, kita coba pakai trik yang kedua juga ya. Yang bagus sebenarnya digabungin at the end of the day. Cek volume, ya trik kedua.
Bukan transaksi dagang namanya kalau tidak melibatkan volume. Volume, jumlah, atau kuantitas terkadang menjadi penentu terjadinya transaksi jual dan beli. Contoh yang paling sederhana, dari keterlibatan volume dalam kegiatan transaksi dagang. Mungkin teman-teman pernah melihat ibu-ibu yang seringkali belanja di pasar gitu. Terkadang kalau membeli barang dalam jumlah banyak, tidak jarang ibu menawar, ya kan? Nah, untuk bisa dapat harga yang lebih murah tentu jawabannya bukan untuk hanya keren-kerenan untuk nawar, tapi ketika si penjual barang menolak tawaran ibu-ibu, dimulai drama ibu-ibu yang pergi keluar dari toko tersebut. Betul? Oke, nah penjual yang menyerah akhirnya terpaksa berteriak manggil si ibu. Nah, sepakat dengan harga yang tidak jarang harganya ditawar lebih sadis. Gayanya kalau dulu tuh namanya Afgan gitu. Kalau masih zamannya Kaskus tuh, kalau teman-teman mereka tahu. Tua banget gue ya, taunya Kaskus. Nah, siapa yang familiar dengan drama tawar-menawar ala ibu-ibu ini? Atau mungkin ada dari teman-teman yang nonton video ini juga jago nawar seperti ibu-ibu gitu ya. Yang jago nawar ala ibu-ibu, mungkin kita mesti melihat bahwa trading saham pun ada peran volume yang bisa menjadi penentu keputusan jual beli saham. Dengan mengamati pergerakan harga yang dipadu-padankan dengan volume, maka seorang trader bisa tahu potensi tren pergerakan harga selanjutnya. Kata kuncinya dalam bahasa Jawa, nih ya, coba nih bahasa Jawa atau bukan nih? Volume drive everything. Nah, artinya adalah volume mengendalikan segalanya. Untuk mempermudah pemahaman mengenai hubungan antara volume dan harga, saya membuat ilustrasi volume seperti power bar atau bar pengukur kekuatan seperti kalau kita sedang bermain game. Sekarang saya ajak untuk teman-teman perhatikan gambar ini. Pada gambar A, kita bisa lihat pergerakan harga cenderung naik. Kenaikan harga ini juga diikuti kenaikan volume. Kalau volume ini kita andaikan seperti power bar yang ada dalam game, volume pada gambar A ini menguat, betul? Kalau sudah seperti ini, maka trader bisa memprediksi bahwa pergerakan harga selanjutnya masih berpotensi lanjut naik. Tidak jauh berbeda dari gambar A, gambar B juga sebenarnya harganya naik. Betul dong. Kenaikan harga ini diikuti dengan power bar alias volumenya yang turun atau melemah dan dari waktu ke waktu tentunya. Gambar ini menunjukkan bahwa pergerakan harganya sudah tidak bertenaga karena power barnya lemah seperti di game juga. Maka berpotensi untuk turun atau berbalik arah. Kalau teman-teman sudah mengerti gambar A dan gambar B dan gambar C dan gambar D ini gampang banget untuk memahaminya karena prinsipnya sama. Nah, coba nih lihat nih ya. Kita bahas gambar C ya. Nah, pada gambar C bisa dilihat pergerakan harganya cenderung turun. Penurunan harga ini juga diikuti dengan kenaikan volume. Nah, kalau volume ini diandaikan sebagai power bar yang ada dalam game, volume pada gambar C juga mengikuti penguatan, betul nggak? Kalau sudah seperti ini, maka trader bisa memprediksi bahwa pergerakan harganya masih berpotensi untuk turun. Ya kan, tekanan jualnya masih gede. Tidak jauh berbeda dengan gambar C, yaitu gambar D. Sebenarnya pergerakan harganya turun. Penurunan harga ini diikuti dengan power bar yang juga turun atau melemah. Gambar ini menunjukkan pergerakan harganya sudah tidak ada tenaganya. Berarti kalau sudah tidak ada tenaga untuk turun, berarti akan balik arah naik. Nggak terlalu sulit sebenarnya, betul nggak? Nah, inilah disebut volume drives everything. Setelah memperhatikan keempat gambar ini, ya harapan saya kita sudah bisa lebih jauh ya. Apabila volume naik dari harga waktu ke waktu, ya, maka tren pergerakan arah harga selanjutnya adalah melanjutkan arah tren pergerakan harga sebelumnya. Oke, kita bisa lihat kejadian pada gambar A dan C. Nah, sebaliknya apabila volume turun dari waktu ke waktu, maka tren pergerakan arah selanjutnya adalah berbalik arah dari tren harga sebelumnya. Kita bisa melihat di B dan D. Trader bisa memanfaatkan hubungan antara pergerakan harga dan volume untuk menganalisis dan memprediksi pergerakan harga saham selanjutnya. Sehingga kita bisa menggunakan atau membantu untuk dijadikan sebagai keputusan dalam trading. Nah, sekarang kita ambil trik yang ketiga nih, biar tambah mantep gitu ya. Trik yang ketiga, periksa bentuk candlestick. Untuk trik yang ketiga ini, saya juga sebenarnya awal belajar agak bingung gitu. Gimana ya coba menganalogikannya. Tapi setelah saya coba pikir sejenak, mungkin analogi seperti uap air. Wah, biar kelihatan agak fisika gitu ya. Teman-teman ada yang pernah lihat uap air? Oke, itu sebenarnya sebentar ada gitu, tapi kemudian nggak ada, betul nggak? Nah, kita juga perlu hati-hati juga, dan jangan sampai uang trading kita seperti uap air. Sebentar itu ada, namun kemudian itu nggak ada. Hati-hati berdagang di saham-saham yang kenampakan candlestick lower atau upper shadow-nya dalam grafik terlihat panjang-panjang. Grafik-grafik saham dengan kenampakan candlestick yang shadow dan
shadow dan tailnya panjang-panjang seperti yang saya mau tampilkan, menandakan bahwa pergerakan harga sahamnya liar atau fluktuatif. Selain itu, harganya bisa lompat ke posisi yang di luar nurul. Lalu perhatikan juga kalau ada candlestick yang berbentuk strip atau disebut sebagai four leg doji atau four price doji. Hati-hati kalau bertransaksi di saham-saham seperti ini, karena saham rawan bisa dibeli tapi sulit dijual. Bisa gampang beli, setengah mati ngejualnya. Candlestick ajaib dan di luar nurul seperti ini umumnya ada pada saham-saham yang harganya murah. Nah, coba kita lihat nih contohnya. Oke, saham ini salah satu instrumen trading yang liquid, tapi ada beberapa saham yang kadang saking liquidnya seperti air hingga akhirnya berubah volatile atau gampang menguap. Ya, karena pergerakan harga saham yang liar. Jangan sampai uang trading kita hilang menguap hanya karena bisa beli puluhan atau ratusan lot dengan modal kecil, kemudian tergiur dapat untung yang besar. Di saat ada sedikit kenaikan trading di saham seperti itu, kita jadi berpikir, bisa loh, saya sedikit, saya jual langsung. Ya, kadang-kadang kelihatannya sebegitunya, tapi kalau sebegitunya cari uang, maka kayaknya kok hidup gampang banget. Jadi hati-hati dengan jebakan Batman gitu ya. Lebih baik teman-teman trading di saham, misalnya menurut saya LQ45 yang udah lumayan ya, udah kalau perlu pengalaman ya. Kan semakin berpengalaman boleh semakin meningkatkan resiko, tapi semakin tidak berpengalaman carilah tempat yang lebih aman gitu ya. Mau berenang di mana? Kolam renang ya kan. Mau berenang di mana? Di lautan luas ya. Bablas baru belajar berenang gitu ya. Meskipun kita di LQ45 cuma hanya bisa beli satu lot, ini lebih baik dibandingkan trading puluhan atau ratusan lot pada saham-saham yang volatile, kemudian duitnya menguap, kesulitan jual gitu ya. Oke, itu adalah sebagian kecil dari trik-trik yang biasa saya gunakan dan bisa teman-teman manfaatkan dalam trading saham, misal di Indonesia. Pak, apakah bisa kita lakukan di Forex? 2 sih mungkin bisa, 3 tidak mungkin karena Forex biasanya tidak memiliki doji yang seperti itu. Yang kedua, itu juga tidak bisa biasanya karena volume pada Forex itu biasanya hanya pada satu brokernya, bukan kepada internasionalnya. Jadi jangan-jangan cuma satu gitu ya. Jadi memang kenapa ini saya katakan lebih cocok di saham ya karena seperti itu gitu ya. Saya penasaran teman-teman ini juga mungkin suka dengan video edukasi tips seperti ini atau tidak gitu. Kalau suka coba tolong komen, karena saya lagi coba mencari bentuk yang video seperti apa sih yang bisa kita coba untuk buat lebih jauh lagi. Kan masa sudah dari tahun 2000-an awal kita mulai edukasi, masa formatnya sama terus gitu ya. Jadi kalau misalnya likes-nya sampai 200-an, itu artinya memang teman-teman suka dengan video seperti ini, dan saya akan coba buat video-video serupa supaya bisa terus bermanfaat untuk kita semua. Nah, buat teman-teman yang mau belajar trading saham, saya punya buku yang rasanya cukup bagus untuk belajar. Yang kepikiran ada 3, tapi saya akan tambahkan menjadi 4. Yang pertama, investasi saham langsung trader dunia, workbook analis technical, trading versus investing, dan simple trading simple investing. Ya, coba bisa order ke tim saya di 0852 882 6187. Dan juga kalau misalnya mau belajar interaksi langsung, bisa ikut kelas ya, biar kita bisa memperpendek learning curve atau kurva belajarnya. Ada kelas start trading yang diadakan 1 hari full, ada trading camp juga, dan sambil itu juga bisa belajar mengenai bukan hanya technical tradingnya, tapi juga belajar mengenai trading plan, money management, risk management, dan lain sebagainya juga. Dan bisa kita coba dengan studi kasus yang terbaru yang ada di sekitar kita pada saat ini gitu ya. Bisa daftar ke tim saya di 0852 882 6187. Sebagai informasi, ilmu analis teknikal ini sifatnya sebenarnya universal ya, tapi saya tadi bilang contoh kayak volume jadi nggak applicable pada Forex seperti itu. Jadi semuanya bisa kita pakai, tapi kadang-kadang ada yang ini bisa lebih pas di sini, yang ini bisa lebih pas di situ. Dan bagaimana kita bisa mengetahui? Ya ini kembali lagi karena saya sudah lebih duluan untuk belajar trading. Saya bukan lebih jago, tapi mungkin karena saya sudah lebih tahu, saya juga bisa kasih tahu yang ini bisa terpakai, yang ini nggak terpakai ya, karena itu masalah adalah pengalaman dan jam terbang lagi juga seperti itu. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.